Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat, walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini, kalian harus tetap semangat belajar dan mengerjakan berbagai hal positif lainnya. Oke, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang perbandingan. Nah, sebelum ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan pembelajaran kali ini ya. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama, kalian akan dapat membedakan perbandingan sejenis dan tidak sejenis. Yang kedua, kalian akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan. Yang ketiga, kalian membedakan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Dan yang terakhir, kalian akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung masuk ke materi pertama ya. Materi pertama yaitu tentang pengertian perbandingan. Apa sih perbandingan itu? Nah, perbandingan itu adalah membandingkan besaran suatu benda dengan benda yang lain. Nah, besaran ini contohnya apa? Misalkan yang termasuk ke dalam besaran adalah panjang, berat, waktu, jumlah, dan lain-lain. Contoh ya, misalkan nih, Leo memiliki 4 pensil, sedangkan Lia memiliki 7 pensil. Berapakah perbandingan pensil Leo dan pensil Lia? Nah, perbandingannya berapa nih? Nah, dapat dikatakan perbandingan pensil Leo dan pensil Lia adalah 4 berbanding 7. Itu adalah contoh dari perbandingan ya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang perbandingan sejenis dan perbandingan tidak sejenis. Perbandingan sejenis itu apa? Nah, perbandingan sejenis itu perbandingan yang memiliki besaran yang sama. Besarannya sama. Contoh misalkan nih, 1 kilogram berbanding dengan 4 kilogram. Sama-sama dalam bentuk kilogram kan. Nah, itu perbandingan sejenis. Jadi, perbandingannya adalah 1 berbanding 4. Yang kedua, misalkan 5 tahun berbanding 10 tahun. Sama-sama dalam bentuk tahun. Jadi, perbandingannya 5 berbanding 10. Atau kita sederhanakan nih, jadi 1 berbanding 2. Nah, kalau perbandingan tidak sejenis seperti apa? Perbandingan yang besarannya berbeda. Contoh, misalkan nih, 2 kg berbanding dengan 100 gram. Yang 1 kilogram, yang satunya lagi gram. Nah, perbandingannya berapa nih? Langkah pertama, kita ubah dulu semuanya ke dalam bentuk apa? Mau kilogram atau mau gram? Misalkan kita ubah dalam bentuk gram ya. Berarti 2 kilogram diubah ke gram itu jadi 2000 gram. Perbandingannya jadi 2 gram 2000 gram berbanding 100 gram. Perbandingannya adalah 20 berbanding 1. Contoh lain misalkan 6 bulan berbanding 2 tahun. Kita ubah semuanya ke dalam bentuk bulan. Jadi 6 bulan berbanding 2 tahun itu harusnya 24 bulan ya. 6 bulan berbanding 24 bulan. Jadi hasil perbandingannya 1 berbanding 4. Itu ya, perbandingan sejenis itu perbandingan yang memiliki besaran yang sama. Kalau perbandingan tidak sejenis, perbandingan yang memiliki besaran yang berbeda. Oke, kita lanjut ke perbandingan senilai. Apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai adalah perbandingan antara nilai A dan nilai B yang selalu berbanding lurus. Artinya, jika nilai A naik, maka nilai B juga naik. Jika nilai A turun, maka nilai B juga turun. Contoh ya. Apakah ini termasuk perbandingan senilai? Misalkan Ibu punya 1 pensil, harganya 1.000. Kalau 3 pensil, hasilnya harganya jadi 3.000. Kalau 6 pensil,
harganya jadi 3.000. Nah, di sini kita bisa lihat, semakin banyak jumlah pensil yang dibeli, maka semakin mahal harganya. Kalau 1 pensil 1.000, kalau 3 pensil 3.000, kalau 6 pensil 6.000, kalau 10 pensil ya jadi 10.000. Jadi jika nilai A-nya naik, maka nilai B pun naik. Itu adalah contoh dari perbandingan senilai. Nah, dari contoh perbandingan yang tadi, kita didapatkan rumus A1 berbanding B1 akan sama dengan A2 berbanding B2. Atau kita masukkan ke dalam rumus A1 per B1 sama dengan A2 per B2. Nah, contoh lain dari perbandingan senilai ini bisa dilihat dari perbandingan antara jumlah barang dengan harga barang, jumlah tabungan dengan waktu menabung, jarak dengan kecepatan, dan lain-lain ya. Kita masuk ke contoh soal nih. Nah, misalkan nih, Sila membeli bensin seharga 112.500 itu untuk 25 liter. Berapa rupiah yang harus dibayar jika membeli 40 liter? Kita analogikan ya. A1 itu 112.500. Itu A1 nih. Nah, 25 liter itu berarti B1. Kalau 40 liter itu apa? Kalau A1, kalau B1 25, kalau misalkan 40 liter itu B2. Yang ditanya adalah A2. Setelah kita dapat A1 112.500, B1 25, B2 40, kita masukkan ke dalam rumus. A1 per B1 akan sama dengan A2 per B2. Kita substitusikan ya, berarti 112.500 per 25 akan sama dengan A per 40. Setelah itu kita kali silang. 25 dikali A sama dengan 40 dikali 112.500. Sehingga didapat 25A sama dengan 4.500.000. Nah, yang ditanya A kan, berarti A sama dengan 4.500.000 dibagi 25. Sehingga A didapat Rp185. Oke, dari sini kita dapat simpulkan yang harus dibayar Sila untuk membeli 40 liter bensin itu seharga Rp185.000. Di sini kita lihat ya. Jadi semakin banyak bensin yang dibeli, maka harganya pun semakin mahal gitu. Kalau misalkan 25 liter mah 112.500, nah kalau 40 liter mah jadi 185.000. Itulah yang disebut dengan perbandingan senilai. Kita ke contoh lain, misalkan nih, perbandingan jumlah uang Budi dan uang Tono adalah 4 berbanding 5. Nah, uang Budi 4, uang Tono 5. Jika uang Budi 1 juta, kira-kira jumlah uang Tono berapa nih? Ya kan? Nah, perbandingan uang Budi dan uang Tono itu 4 banding 5. Yang ditanya uang Tono. Berarti uang Tono sama dengan 5. Ingat ya, kalau Budi 4, kalau Tono itu 5. Berarti 5 per 4 dikali 1 juta. Nah, 5 kali 1 juta adalah 5 juta. 5 juta dibagi 4 itu hasilnya 1.250.000. Sehingga dapat disimpulkan jumlah uang Tono adalah 1.250.000. Oke ya, itu untuk perbandingan senilai. Kita lanjut ke perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau berbalik nilai itu beda sama senilai, kebalikannya. Nah, perbandingan berbalik nilai ini itu perbandingan antara nilai A dan nilai B yang terbalik. Yang artinya jika nilai A naik, maka nilai B turun. Kalau yang senilai mah kan jika A naik, B juga naik. Kalau berbalik nilai mah, jika nilai A naik, nilai B yang turun. Oke, itu ya. Contoh, misalkan nih, di sebuah kebun berukuran 3 x 3 meter diketahui bahwa, nah, jika ada 2 sapi, maka rumput itu bisa dihabiskan selama 10 hari. Nah, kalau 2 sapi, persediaan rumput itu habis dalam waktu 2
10 hari. Kalau misalkan sapinya ditambah nih jadi 4 sapi, kira-kira persediaan rumput itu bakal habis berapa hari? Nah, ternyata ketika dijumlahkan sapinya, maka rumput itu akan habis selama 5 hari. Nah, di sini kita bisa simpulkan bahwa semakin banyak sapi, maka semakin sedikit hari yang dibutuhkan untuk menghabiskan rumput tersebut. Jadi kalau sapinya makin banyak ya persediaan makanan juga semakin berkurang gitu ya. Oke, itu untuk contoh dari perbandingan berbalik nilai. Nah, dari situ kita mendapatkan rumus A1 berbanding B2 akan sama dengan A2 berbanding B1 atau A1 per B2 akan sama dengan A2 per B1. Contoh lain dari perbandingan berbalik nilai bisa dilihat dari jumlah pekerja dengan waktu penyelesaiannya, jumlah hewan dengan habisnya persediaan makanan, waktu berjalan dengan kecepatan. Itu ya contoh-contohnya. Kita masuk ke contoh ya, misalkan nih, suatu pekerjaan pembangunan rumah jika dikerjakan oleh 8 orang anak akan selesai dalam waktu 2 bulan nih. Kalau 8 orang akan selesai dalam waktu 2 bulan. Nah, berapa lama jika dikerjakan oleh 16 orang? Kita substitusikan dulu, analogikan dulu. A1-nya itu adalah 8 orang, B1-nya 2 bulan, nah A2-nya 16 orang, nah yang ditanya adalah B2. Nah, setelah didapat seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus yang tadi. Nah, A1 per B2 akan sama dengan A2 per B1. Kita substitusikan ya, A1-nya 8, B2-nya adalah A, A2-nya 16, B1-nya adalah 2. Setelah itu kita kali silang. A kali 16 sama dengan 8 kali 2. Di sini kita akan dapat jadi 16A sama dengan 16. Yang ditanya adalah A ya, berarti A sama dengan 16 per 16. Lalu 16 dibagi 16. Sehingga A sama dengan 1. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa pekerjaan pembangunan rumah yang dikerjakan oleh 16 orang akan selesai dalam waktu 1 bulan. Jadi di sini dapat kita lihat nih, semakin banyak orang dalam pembangunan rumah, maka pekerjaan pembangunan rumah pun akan cepat selesai, akan semakin sedikit waktu yang dibutuhkan. Itu jika nilai A naik, maka nilai B turun. Itulah yang dimaksud dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, sampai sini aja materinya. Cukup sekian dari Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan, kehilafan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ibu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.